Di episode sebelumnya, Adit memasuki dimensi lain yang gelap gulita. Sementara itu, Nusa dan Kemal bingung dengan sikap Adit yang tidak seperti biasanya. Ternyata sosok Adit yang bersama Kemal dan Nusa adalah sosok makhluk misterius yang menyerupai Adit. Adit di dimensi yang lain. Sehabis gelap gulita menyelimuti, berubahlah seketika menjadi tempat yang begitu asri. Ada sekitar 10 rumah bilik bambu yang saling berdekatan. Terlihat ada anak-anak bermain, berlarian sambil kejar-kejaran. Dan di pojokan rumah ada ibu-ibu sedang menumbuk atau nutuh proses pengolahan padi menjadi beras di wadah panjang berbahan kayu yang disebut lesu. Ini di mana? Adit sangat kebingungan. Lalu ia menghampiri orang-orang di sana, tetapi rupanya Adit tidak terlihat oleh orang-orang. Bu, hei bu. Adit menyapa seorang ibu, tetapi ibu itu tidak menghiraukannya karena Adit tak terlihat. Ini apa gue sudah mati ya? Bu, hei, adek. Tak lama berselang, datang dari arah jalan setapak seorang kakek dan seorang anak muda dengan membawa gembolan di punggungnya. Mereka disambut orang di sana. Ternyata kakek dan pemuda ini habis berkelana mencari seorang gadis untuk dilamar pemuda itu. Yang tak lain pemuda itu adalah Abah Satam Muda. Sementara itu, Adit hanya bisa melihat dan mendengar percakapan mereka tanpa ia terlihat oleh orang di sana. Seorang anak melihat Mbah Satam Muda dan seorang kakek bernama Jamar yang tak lain adalah ayahnya Mbah Satam Muda. Hei, itu kakek Jamar datang. Yeay, teriakan anak-anak begitu senang. Sang kakek dan Mbah Satam Muda datang. Jang, gimana ketemu dengan gadis idamanmu? Tanya ibu ke Mbah Satam Muda. Sudah mak, Mbah Satam Muda menjawab sambil menundukkan wajahnya. Sedikit malu rupanya. Minggu depan kita ke sana mak. Kita siapkan seserahan untuk melamar Kemuni, ujar bapaknya Mbah Satam Muda kepada sang emak. Gadis itu Kemuni namanya. Gadis cantik dari desa Sanggrah yang jaraknya lumayan jauh dari desa tempat Mbah Satam Muda tinggal. Sementara Adit yang mendengarkan percakapan Mbah Satam tadi dengan kedua orang tuanya begitu serius. Iya, ini Mbah Satam saat muda. Benar ini Mbah Satam. Ternyata Adit memasuki dimensi waktu masa muda Mbah Satam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini?
Adit berbicara dalam hatinya. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Sampailah pada waktunya Mbah Satam muda dan keluarga melamar ke desa Sanggrah. Rombongan Mbah Satam muda dengan membawa seserahan begitu banyak hendak pergi melamar Kemuning dari desa Sanggrah. Sungguh hari yang begitu membahagiakan bagi Mbah Satam muda dan keluarganya. Menyusuri jalan-jalan setapak, akhirnya rombongan Mbah Satam muda sampai di desa Sanggrah dan disambut warga dan keluarga Kemuning. Akan tetapi sosok gadis cantik bernama Kemuning itu tidak nampak. Selamat datang di desa Sanggrah untuk para rombongan keluarga Mbah Jamar. Mari sini-sini, duduk, ucap ayahnya Kemuning. Rombongan pun berkumpul duduk bersama warga desa Kemuning. Hidangan sudah disediakan rupanya dari tadi, begitu banyaknya. Kemana calon mantuku yang cantik itu, Besan? Tanya Mbah Jamar tak sabar. Tenang, Mbah, kata ayah Kemuning. Silahkan dimakan dulu suguhan kami. Rombongan pun mencicipi makanan dan minuman yang sudah disediakan warga desa Kemuning. Suasana begitu sangat ramai hingga pada akhirnya Bapak, Ibu semua, terutama Mbah Jamar dan keluarga, terima kasih telah datang. Dan dengan berat hati saya harus menyampaikan kabar ini, bahwa sebenarnya Kemuning 2 hari yang lalu telah dilamar seseorang dari kota, dan kini ia sudah menjadi istri orang lain. Seketika suasana menjadi hening. Bapak Mbah Satam muda tidak terima dengan semua ini. Mukanya memerah penuh amarah. Ia merasa dipermalukan oleh keluarga Kemuning. Satam, ayo kita pulang. Semuanya pulang. Mbah Satam begitu murkanya. Rombongan pun pulang. Bahkan Satam muda sangat kecewa dan sedih dengan kejadian ini. Terlebih Mbah Satam sangat mencintai Kemuning. Singkat cerita, sesampainya di desa, Abah Jamar dan rombongan berkumpul, dan Mbah Jamar menceritakan ketidaksenangannya dengan kejadian tadi. Mbah Jamar begitu murka. Ia menyimpan dendam begitu mendalam. Lalu Mbah Jumar pun merencanakan sesuatu untuk balas dendam.